Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan mempelajari terminologinya atau batasan atau prinsip dasarnya. Di sini ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan yang harus kita pahami, teman-teman. Yang pertama itu blockchain, yang kedua adalah cryptocurrency atau mata uang digital ya, dan yang ketiga adalah Bitcoin itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu demi satu ya. Blockchain itu apa sih? Blockchain ini kita bisa pahami dari beberapa sudut pandang. Apalagi sahabat BMO bisa belajar dari internet ya. Ada sisi teknis yang sangat komplit di sana. Dan yang kedua dari sudut pandang yang sederhana yang dapat dimengerti walaupun susah untuk dipahami gitu. Tapi akan menjelaskan secara sederhana ya teman-teman ya. Blockchain itu sendiri adalah teknologi di balik Bitcoin. Blockchain itu sebenarnya adalah buku besar atau ledger yang sifatnya terdistribusi, teman-teman. Artinya terdistribusi di sini tidak ada dimiliki oleh kelompok yang dapat mengontrolnya, tetapi terdistribusi di dalam jaringan blockchain itu sendiri. Nah, jaringan ini akan mencatat setiap transaksi antar pihak tanpa perantara yang mengontrolnya untuk memverifikasi dan melanjutkan transaksi itu. Ya, sebagai contoh umum dalam kehidupan kita sehari-hari, transaksi perbankan ya. Di sini saya ambil contoh Bu Vera dan Bu Ana. Dalam hal ini Bank A, Bank B ya teman-teman. Nah, Bu Vera akan melakukan transaksi uang ke Bu Ana dalam bentuk IDR atau rupiah. Di Bu Vera akan ada namanya ledger atau buku besar, di mana akan kelihatan di sana transaksinya berapa, uangnya berapa. Tetapi hanya Bu Vera yang tahu, artinya bersifat pribadi ya. Nah, ketika transaksi itu berjalan, transfer uang dari Bank A ke Bank B, maka Bank A akan melakukan otorisasi dan validasi. Begitu juga dengan Bank B akan melakukan verifikasi dan seterusnya, teman-teman. Nah, setelah kedua bank ini sudah melakukan transaksi itu, maka sudah saling otorisasi dan validasi, maka transaksinya akan berhasil. Nah, ya teman-teman ya. Inilah namanya transaksi normal dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Jadi contoh yang sederhana ya. Nah, untuk blockchain itu sendiri, teknologi di balik. Nah, untuk teknologi blockchain itu sendiri sangat berbeda jauh ya, teman-teman, dengan transaksi umum tadi. Saya akan jelaskan di sini ya, maka teman-teman akan melihat nanti perbedaannya. Seperti contoh di atas, saya akan ambil ya, misalnya Bu Vera dan Bu Ana. Nah, di sini dalam hal ini akan melakukan transfer BTC ya, dari Bu Vera ke Bu Ananya. Maka pertanyaannya, ledger itu ada di mana? Kan begitu ya. Nah, ledger ini akan berada di blockchain, yaitu beberapa komputer atau jaringan yang terhubung. Misalnya ada komputer A, komputer B, komputer C, komputer D, dan komputer E. Nah, ini masing-masing komputer ini masing-masing memiliki ledger sendiri. Jadi, ledger yang ada di setiap perangkat ini tidak terpusat. Jadi, terdistribusi dan terbuka. Artinya, sifatnya terbuka bisa dilihat oleh semua orang transaksinya, teman-teman. Semua orang bisa melihat transaksi ini. Nah, apa yang ada di ledger itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dilihat semua orang ya. Di sini juga ada namanya blok ya. Di setiap jaringan ini, di setiap komputer ini ada juga blok ya, atau hash di sini. Nah, inilah yang memvalidasi dan memverifikasi jaringan ini, sehingga transfer dari Bu Vera ke Bu Ana akan dilanjutkan. Jadi yang melanjutkan itu adalah jaringan blockchain ini sendiri, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu cryptocurrency ya. Untuk cryptocurrency sendiri adalah sebutan mata uang digital yang dapat menyimpan nilai atau store of value pada jaringan blockchain. Pada umumnya yang sudah banyak kita kenal ya, dengan Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, dan masih banyak lagi teman-teman ya.
koin yang lain. Jadi Bitcoin bukan satu-satunya cryptocurrency ya sahabat BMO, tetapi Bitcoin sendiri adalah cryptocurrency yang implementasi pertama yang dikembangkan pada teknologi blockchain. Ini dijelaskan pada tahun 1998 oleh WD di dalam milis Cypherpunk yang menyarankan ide tentang bentuk baru uang yang menggunakan kriptografi daripada menggunakan otoritas terpusat. Nah, spesifikasi Bitcoin dan bukti konsep pertama kali itu dipublikasikan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto meninggalkan proyek ini di akhir tahun 2010 tanpa mengungkapkan diri pribadinya yang sebenarnya ke publik, teman-teman. Namun, komunitas Bitcoin berkembang pesat, teman-teman, seiring banyaknya pengembang yang mengerjakan Bitcoin. Jadi, tidak ada yang memiliki jaringan Bitcoin. Bitcoin ini dikendalikan oleh semua pengguna di seluruh dunia. Dan tercatat nih, teman-teman, transaksi terbesar di tahun 2018 ya, itu mencapai 1,8 US triliun dolar. Ya, teman-teman bisa dibayangkan ya. Nah, agar lebih mudah dipahami, ya, saya akan memberikan ilustrasi yang sangat sederhana, teman-teman. Tetapi ingat ya, ini hanya ilustrasi saja, tak ada niat yang lain-lain, agar mudah dipahami saja oleh sahabat BMO. Nah, zaman dulu orang membeli sesuatu dengan cara barter atau saling tukar barang karena tidak punya uang. Ya, contoh, Bu Vera ingin membeli beras 1 karung kepada Bu Ana, akan ditukar dengan emas. Di sini kita bisa lihat ya, instrumennya digunakan adalah emas, kemudian alat tukarnya adalah logam mulia. Dan teknologi yang digunakan itu adalah pabrikasi, karena emas kan dilebur ya, jadi menjadi emas batangan atau koin ya. Tetapi agak ribet ya, begitu ya teman-temannya, agak ribet gitu ya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, Bu Vera ingin membeli beras 1 karung kepada Bu Ana kembali dengan menggunakan uang, baik uang rupiah, US dollar, pound sterling atau apalah gitu ya. Teknologi yang digunakan di sini adalah pencetakan. Uang kan dicetak ya, teman-teman ya. Tetapi ada namanya inflasi. Kalau pencetakannya terlalu berlebih, inflasi itu bisa meningkatkan kenaikan barang, teman-teman ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dan semakin berkembang, teman-teman, Bu Vera akan melakukan pembelian beras lagi 1 karung kepada Bu Ana, tetapi menggunakan BTC. Wah, keren ya, teman-teman. Nah, instrumennya di sini adalah Bitcoin dan alat tukarnya adalah kripto, ya. Dan teknologi yang digunakan di sini adalah blockchain. Nah, perlu saya jelaskan kembali dan saya ingatkan kembali, ini hanya ilustrasi ya, teman-teman, agar mudah dipahami saja, tidak menyarankan apapun itu. Karena sejauh ini alat tukar atau pembayaran yang sah di negara kita itu adalah mata uang. Jadi saya akan menjelaskan kembali komparasinya atau perbandingannya dari ketiga ini semua. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk barter agak ribet, kemudian menggunakan uang inflasi. Kemudian yang ketiga itu agak terbatas gitu ya, terbatas. Bitcoin itu kan terbatas ya, bukan banyak gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya apa sih Bitcoin itu? Kan begitu ya. Bitcoin itu secara karakteristiknya sama dengan emas. Ya, sama dengan emas. Karakteristiknya sama dengan emas, yaitu berharga, kemudian limited atau terbatas, karena emas kan bisa ditambang ya pasti habis ya, begitu ya, teman-teman. Kemudian mempunyai ketahanan yang kuat terhadap inflasi, tahan inflasi ya. Bisa sebagai alat pembayaran, misalnya di negara-negara tertentu yang mau menerima keberadaan Bitcoin ini, teman-teman. Untuk di negara kita belum ya, teman-teman. Dan lebih cepat pengirimannya. Kemudian lebih mudah ya, dan lebih murah. Kemudian tidak dikontrol oleh siapapun. Jadi mirip dengan internet ya, yang bisa kita akses dan bisa dijangkau oleh siapapun dan terbuka. Begitu, terbuka untuk semua orang di dunia ini. Jadi, intinya adalah Bitcoin adalah salah satu bagian dari mata uang digital atau kripto, atau biasa disebut cryptocurrency, dan Bitcoin ini tidak dikontrol oleh bank
atau di backup pemerintah suatu negara tertentu, tetapi berasal dari suatu jaringan komputer yang terdesentralisasi atau sesuatu yang terlepas dari pusat dan tidak terpusat, yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Perhitungan algoritma ini disebut dengan kriptografi yang menggunakan teknologi blockchain. Ya, teman-teman ya. Itu sih intinya dari Bitcoin ini, teman-teman. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda perlu tahu tentang Bitcoin ini? Karena inovatif ya, tetapi sifatnya sangat mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena bisa mengganggu sistem atau merusak sistem yang ada. Misalnya ingat dulu ya, untuk berkirim surat itu dulu menggunakan kertas surat dan pos dari titik satu ke titik yang lain, teman-teman. Tetapi dengan datangnya email, maka merusak sistem yang ada, di mana lebih cepat dan efisiensi waktu, artinya lebih cepat. Nah, akan tetapi saya pribadi tidak bisa menentukan ya, seperti apa yang akan terjadi ini di masa yang akan datang tentang Bitcoin ini, teman-teman. Karena saat ini masih banyak perubahan dan terus melakukan ekspansi atau pengembangan, teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu seperti apa nanti ke depannya. Itu saja sih sahabat BMO ya. Tetapi sahabat BMO perlu tahu juga, harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Jangan nanti perkembangannya seperti apa, kita bersikap seperti apa nantinya dengan teknologi baru itu maksudnya. Dan dari semua penjelasan saya ini ada juga namanya value atau nilainya, teman-teman. Yang berarti di sini ada peluang. Di sini kita bisa membuat instrumennya menjadi investasi ya. Tetapi saya bukan untuk menyarankan atau apa itu ya. Namun di channel BMO ini juga banyak cara untuk mendapatkan Bitcoin itu, baik secara gratisan, menggunakan mesin miner atau menambang gitu ya. Kemudian biasanya sih cloud mining juga ada ya. Dan banyak lagi teman-teman untuk menghasilkan pundi-pundi kripto lainnya, teman-teman. Sekian dulu penjelasan sederhana saya ini, teman-teman. Mohon maaf bila penjelasan saya ini agak mungkin kurang komplit menurut saya, tetapi ya semoga bermanfaat ya, dan sahabat BMO bisa lebih tahu lagi tentang cryptocurrency, Bitcoin atau cryptocurrency lainnya maksud saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, teman-teman, apabila video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan nantikan video-video berikutnya penjelasan tentang mengenai seputar cryptocurrency dan bisnis lainnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Salam sehat selalu, salam profit. See you next video. Thank you. Bye-bye.